Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pertemuan kali ini saya akan membahas saham-saham untuk sesi satu break ini ya, tanggal 28 Agustus 2025 ya. Jadi yang belum daftar untuk event ya, yang akan datang hari Sabtu ini ya, tanggal 30 Agustus 2025 itu hybrid ya. Jadi onsite di Surabaya. Jadi yang orang Surabaya atau yang kebetulan lagi di Surabaya ya, kalau misalnya minat datang untuk onsite, ketemu langsung ada di Ragi Cafe ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini kalau mau daftar ya. Atau kalau ingin tahu tempatnya di mana. Atau kalau misalnya belum bisa datang onsite, kalau mau online Anda bisa pakai Zoom ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Tapi waktu Anda sign up untuk online itu dua kali ya. Pertama isi Google Formnya, kemudian yang kedua isi linknya untuk mendapatkan Zoom linknya ya. Jadi dua kali yang online ya. Kalau yang onsite cukup satu kali aja Google Formnya ya seperti itu ya. Jadi untuk hari Kamis ini saya akan bahas saham-sahamnya. Sebentar saya sharekan untuk grafiknya atau chartnya. Sebentar ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham. Sebentar. Oke, untuk saham Toba ya. Sebentar saya pastikan dulu. Oke. Jadi untuk saham Toba ini kalau kita perhatikan eh, dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 1360 ya. Sebelumnya sudah saya bahas, garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi nanti strateginya ya. Menjelang penutupan kita lihat kalau dia masih bertahan di atas 1360 atau breakout lagi ke atasnya 1420 higher high dari high-nya sesi satu break tanggal 28 Agustus ya, maka Anda boleh buy istilahnya buy high sell higher, follow the trend ya. Jadi ini trennya bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ya. Jadi boleh buy. Kalau yang mau buy on weakness Anda bisa buy on weakness di 1120 atau 955. Intinya kalau dia turun di bawahnya 1120 atau di bawahnya 955 ya, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Untuk Topa juga sama yang langganan live wallet tadi sudah ada live walletnya ya untuk buy Topa ya. Jadi ini sebenarnya sudah cukup menarik untuk buy. Tapi kalau mau menunggu penutupan juga boleh ya. Kita lihat kalau dia masih bertahan di atas 1360 Anda boleh buy untuk Topa ya. Jadi uptrendnya masih bagus. Apakah ketinggalan atau ketinggian ya? Itu yang sering ditanyakan ya. Kalau saya prinsipnya follow the trend. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi masih boleh buy. Nah, perkara nanti kalau tiba-tiba turun ya, Anda jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Yang penting secara teknikal ini masih cukup bagus untuk buy. Ya, uptrendnya masih bagus ya. Jadi kita boleh buy high sell higher atau buy on weakness di area yang sudah saya gambarkan ya. Kalau seperti itu cukup target price berikutnya di sini 1650 dan 1890 ya. Ya, seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya untuk DSSA. DSSA dia breakout ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas. Jadi dia breakout di sini kalau Fibonacci extensionnya di level 101.400 ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, target price dekatnya di 101.400. Nah, kira-kira yang belum punya bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini ya, ini batasannya di area swing high sebelumnya kalau kita lihat di hourly chartnya di 95.050. Jadi nanti kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atasnya 95050 ya Anda boleh buy ya seperti itu ya, follow the trend buy high sell higher. Atau sekalian tunggu breakout high-nya hari ini di 100.000 Anda buy, target price berikutnya masih jauh di 132.000 ya. Kalau mau dipasang di tengah-tengahnya mungkin kalau saya pasang saya bisa pasang setiap kelipatan 10.000 ya, jadi 110.000, eh, kemudian 120.000 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu acuannya. Anda bisa pasang trailing stopnya ya, jangan lupa ya. Yang penting di situ ya. Nah, kalau misalnya takut ketinggalan atau ketinggian, strateginya ada tiga. Anda banyak bertapa aja. Nanti kalau dia breakout, kita tambah lagi atau average up ya. Atau Anda tunggu buy weakness di sekitar area 82.500 atau 76.000 ya. Paling dekat memang di area 95.050 atau yang agak jauh sedikit tapi masih dekat ya 90.400 ya. Intinya garis-garis yang sudah saya berikan di sini itu bisa dipakai acuan untuk buy on weakness. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Itu strategi kedua. Kalau takut ya Anda buy on weakness di area sudah saya gambarkan garis-garisnya. Atau kalau misalnya masih takut ketinggalan atau ketinggian ya Anda pilih saham yang lainnya. Karena yang saya bahas banyak yang ada beberapa yang saya bahas itu nggak semuanya di ketinggian, nggak ada yang masih di bawah atau masih lesu di bawah ada, tapi dia masih potensial untuk breakout ya seperti itu ya.
kurang lebih cukup ya untuk di SSA. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA ini sudah saya bahas kemarin ya. Sebenarnya sudah buy on weakness sudah boleh ya. Banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 8475 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Atau kalau misalnya Anda tunggu ya karena ini masih lemot di bawah, sideways di bawah, apalagi di bawah MA20-nya, ya kita tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8475. Tapi kalau yang mau buy on weakness bertahap, boleh aja strateginya kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun pasang trade stopnya atau stop lossnya ya seperti itu. Target price dekatnya di 8625, kemudian target berikutnya di 8800, berikutnya lagi di 8975. Jadi untuk BBCA ini masih potensial untuk naik lagi ya. Target price berikutnya di 9175 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA cukup ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 8.200 maksimum di 8.000 ya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound untuk kali ini ya. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini testing MA20-nya ya. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 4780 untuk Bank Mandiri yang belum punya kalau mau buy on weakness silakan ya. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi ya boleh average up boleh atau tunggu sekalian nanti breakout ke atas 4970. Memang sebelumnya dia naik ke atas 4970 ya di 4980 kemudian dia gagal turun lagi. Tapi seperti saya sering kemukakan sebelumnya ya, kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia gagal kena resisten di sini ya, satu kali, dua kali, tiga kali, wah ini pasti turun Pak Sunar. Nanti kalau dia kena pas 4970 ya kita jual aja, belum tentu ya. Bisa aja dia breakout dari sideways-nya. Jadi memang dia di sideways-nya 4780 sampai 4970. Ini kesempatan untuk buy on weakness bagi yang berminat. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4970, kita boleh eh, buy high, sell higher atau average up ya. Target price berikutnya dia akan menguji 5225. Di sini ada checkpointnya 5050 ya kalau mau tambah lagi atau average up. Jadi untuk Bank Mandiri ini banyak bertahap aja masih sideways di bawah tapi sudah cukup menarik. Kalau kita lihat dari weekly-nya di sini ya, memang weekly candle-nya dia merah dan kalau dia masih close-nya di bawah dari minggu lalu, close-nya minggu lalu kan di 4890 ya. Sebenarnya masih belum buy ya. Tapi kalau mau buy weekly sih boleh-boleh aja ya. Memang masih lesu di bawah, tapi saya rasa sih kalau dilihat dari monthly-nya ini candle-nya masih hijau ya, potensial ya seperti itu. Jadi bayinya bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk CDIA masih sideways ya, lemot ya. Tapi kalau kita lihat di sini hanya sampai 1575 ya. Ya kalau scalping atau swing satu dua hari ya masih bisa profit sedikit lah. Sebenarnya untuk CDIA ini selama dia masih bertahan di atas 1500, jadi menjelang penutupan eh, nanti ya sekitar jam 4 kurang 15 kalau dia masih bertahan di atas 1500 yang mau buy on weakness untuk CDIA sih masih potensial ya. Memang dia masih sideways, buy-nya jangan terlalu banyak karena kalau kita lihat dari MA20-nya ini masih di bawahnya MA20 ya. Belum berhasil close di atas MA20-nya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1605 kita barusan tambah lagi atau average up untuk CDIA, target price berikutnya di 1725, berikutnya lagi sampai 1915. Jadi CDI ini masih sideways, sidewaysnya lumayan panjang ya. Sejak dia IPO, kemudian fluktuasi turun, koreksi, naik, koreksi lagi. Nah, selama bertahan di atas 1500 sebenarnya untuk CDI ini masih potensial paling tidak ke resistennya sekitar area 1700-an ya. 1725 lah. Kemungkinan masih bisa dicapai, tercapai ya seperti itu. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 1500 mungkin kurangi posisi maksimum stop loss-nya di 1410. Karena kalau kita lihat di sini swing low yang sebelumnya di sini 1410. Kalau dia turun di bawah 1410 jangan average down ya karena dia barusan IPO, belum lama IPO kan bisa saja dia turun ya, balik lagi ke bawah ya. Sebenarnya ini sudah saya bahas sebelumnya cuman saya bahas lagi karena transaksi value-nya terbesar hari ini ya. Jadi perubahannya masih positif jadi masih ada potensial untuk buy on weakness trading di sideways range-nya ya. Cuma jangan terlalu lama karena dia masih baru IPO. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk MDK. MDK sudah saya bahas ya kemarin ya. Anda cek sendiri. Nah di sini dia naik, dia gap loncat. Nah untuk MDK bagaimana? Nah ini kalau kita perhatikan ada resistennya di 2530. Yang belum punya strateginya ada dua. Anda bisa buy MDK di 2220 atau 2310 ya. Atau Anda tunggu sekalian range berikutnya 2530 ke atas. Jadi kalau dalam eh, hari ini ya menjelang penutupan nanti sebelum jam 4 kurang ya sebelum jam 4 ya jam 4 kurang 10 atau jam 4 kurang 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2530 Anda boleh buy.
Atau kalau enggak ya Anda tunggu buy minus saja sekitar area 2220 sampai 2310. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, besok paginya kita lihat kalau dia berhasil breakout ke atas 2530, yang mau buy high sell higher atau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji checkpoint di sini ya, resisten minornya 2670 dengan target berikutnya di 2850 dan 3030. Jadi garis-garisnya untuk MDK ini sudah saya berikan, tinggal disesuaikan aja ya seperti itu ya. Jadi trading itu gampang kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya untuk support resistennya, buyout weakness di mana, kalau dia breakout average up di mana, ini sudah saya gambarkan, target price-nya juga sudah saya gambarkan ya seperti itu ya. Tinggal pilihannya di mana aja. Ya ini buyout weakness-nya saya gambarin lagi di kotaknya di sini ya. Kalau lebih cukup untuk MDKA. Berikutnya MBMA masih satu grup ya. Nah, kalau kita perhatikan MBMA ini MA20 mengarah ke bawah ya. Harga sahamnya barusan dia menembus MA20-nya dari bawah ke atas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada swing high sebelumnya acuannya ya kalau kita perhatikan ya. Eh, ini di area 450. Jadi strateginya gampang ya. Kalau Anda mau buy untuk MBMA, itu kalau nanti menjelang penutupan, jika dia berhasil naik ke atas 450, kita buy. Ya, buy on weakness di MA20-nya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, target price berikutnya di 480, kemudian berikutnya lagi kurang lebih 525. Ya, memang sudah saya gambarkan 555 ya sebelumnya sini. Tapi saya pakai acuan swing high di sini, saya gambarkan lagi tengah-tengahnya. Jadi strateginya buy-nya bertahap. Tunggu ya, kalau dia berhasil naik ke atas 450, kita barusan buy menjelang penutupan atau besoknya. Kalau dia naik lagi ke atas 480, yang mau tambah lagi atau average up silakan. Target price-nya masih bisa ke area sekitar 525. Nah, itu untuk MPMA. Nah, kalau yang mau buy weakness di bawah, sebenarnya ini ada area swing low-nya atau area support-nya di sini ya. Kalau kita mundur ke belakang ini 404 sampai 408 lah seperti itu ya. Nah, Anda kalau mau buy weakness sekitar area 404 sampai 400, mungkin 404 sampai 420 lah kurang lebih ya. Boleh aja, tapi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Yang penting di sini kalau kita lihat ya, MA200-nya di sini kalau kita perhatikan di area 422. Jadi mungkin lebih baik tunggu di 422 aja. Jadi kalau turun buy 422 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Itu bagi yang mau buy on weakness di bawah. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 450 menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy ya. Target price-nya sudah saya gambarkan di sini, tinggal ikutin aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NCKL. Jadi NCKL sudah saya bahas juga, memang sideways dan ini cukup menarik ya. Dia sudah mulai breakout ya. Nah, menjelang penutupan nanti kita lihat, kalau kita lihat perhatikan swing high sebelumnya di 1065 tanggal 11 Agustus. Menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 1065, Anda boleh buy atau sekalian tunggu breakout ke atas, ikut trading range lantai bangunan berikutnya. Naik ke atas 1100, target price berikutnya 1200. Kalau kita lihat dari Fibonacci extension 261,8% di 1290-an, yaitu target price-nya. Kalau misalnya masih takut-takut, tunggu buy weakness di area support sideways sebelumnya ya. Boleh aja Anda bisa tunggu sekitar area 950 sampai 1000 di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy ya. Jadi seringkali saya sebutkan seperti itu, strateginya gampang. Tapi karena dia sudah breakout, ya menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 1065, swing high yang di sini ya kita boleh buy ya. Saya kayak gambar garisnya di sini. Jadi tunggu menjelang penutupan nanti aja. Atau kalau em, breakout ke atasnya 1080, Anda langsung buy juga boleh ya. Seperti itu ya, terserah Anda mau pilih tunggu penutupan atau Anda set automatic order atau breakout order. Kalau dia higher high dari 1080, Anda boleh buy. Yang belum punya atau average up ya silakan. Tapi kalau nggak berani atau takut ketinggalan ketinggian, Anda tunggu di MA20-nya ya seperti itu ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Atau kalau masih nggak berani ya buy saham yang lainnya ya seperti itu ya. Cukup. Oke, berikutnya untuk BSTE. BSTE ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi itu saya bahas, enggak. Kalau yang berlangganan live alert itu BSTE sudah ada alatnya ya tadi ya. Saya coba lihatkan aja untuk BSTE ya. Jadi saya ada tools namanya Telegram eh, private channel ya. Ini berbayar ya. Sunar saham live alert ya. Ini BSTE kalau kita search ya di live alert saya itu sudah ada sejak yang sebenarnya tanggal 21, tapi yang untuk minggu ini mulai hari Senin ya. Jadi mulai naik ke atas 960 dia ada alert ya. Ini real time pagi-pagi begitu dia buka ya. Dia langsung loncat naik ya seperti itu, langsung kirim alertnya. Kemudian hari Selasa itu juga ada average up lagi ya. Hari Rabu juga ada average up lagi. Nah, prinsipnya dari
level saya ini adalah trend following. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas higher high, dia cek selama uptrendnya masih bagus, maka dia akan mengirimkan signal untuk buy ya seperti itu ya. Nah dia kalau kita lihat ini signalnya sudah dari pagi-pagi ya, loncat kan dia langsung naik ya 1120 ke atas ya seperti itu ya. Jadi yang mau berlangganan silakan hubungi saya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya seperti itu ya. Nah, memang langganannya itu berbayar, cuman bayarnya nggak mahal sih ya. Satu hari pakai paling sekitar ya 4 ribuan ya seperti itu. Kenapa bayar? Ya karena ada biaya pemeliharaan servernya ya seperti itu ya. Ya developernya juga saya harus bayar juga ya seperti itu. Event listenernya saya juga harus bayar karena itu real time ya. Begitu dia ada signal yang bagus dia akan kirimkan ya. Price alert ya seperti itu ya. Jadi bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual ya. Jangan salah paham ya. Dia price alert. Jadi kalau dia hitung sesuai dengan algoritmanya kalau dia bagus dia breakout sesuai dengan trennya bagus ya dia akan memberikan alat untuk buy. Kalau misalnya breakout lagi dia akan kirim lagi average up ya seperti itu. Nah ini strateginya untuk BSDE itu ada dua. Bagi yang sudah punya ada pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1120. Artinya selama dia bertahan di atas 1120 dia masih bisa naik lagi. Jadi jangan buru-buru jual ya. Pasang trailing stop atau stop lossnya di sana. Nah, di sini kalau yang belum punya, Anda bisa lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 1120 atau dia bahkan breakout ke atas 1200, yang mau buy high sell high silakan. Tapi kalau misalnya takut Pak Sunar nggak tahu tadi dua candle hijau kemudian dia turun no pullback. Ya sebenarnya sih kalau ada yang tanya ke saya, apakah masih bisa naik lagi? Saya dengan pasti saya jawabnya masih bisa naik lagi. Kenapa? Karena dasar saya adalah MA20. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya masih bisa naik lagi. Nah, kalau tiba-tiba koreksi, ya, memangnya saya bisa memprediksi dengan pasti bakalan koreksi. Nah, kenapa saya bilang masih bisa naik lagi? Karena dasar saya adalah uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga candlenya masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher high, ya dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Makanya saya bilang kalau naik ke atas 1200 boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu. Kalau misalnya saya itu tipe orang yang nggak berani misalnya ada di sini, wah ini 1995 ini kalau breakout ke atas jangan buy ini kena resisten nih. Kamu lihat nih kalau Anda ngikutin Pak Suntar 1995 ke atas besoknya langsung dibanting. Nah, memang itu seperti itu kejadiannya. Tapi kalau kita lihat di sini tanggal 26 Agustus ya kan, kemudian besoknya naik ya, kan nggak dibanting malah hari ini besoknya lagi ya malah naik lagi ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini 1995 memang ini jauh banget mundur ke belakang ya seperti itu ya. Jadi mungkin takut kalau Anda takut-takut, wah nanti tunggu aja Pak ya Weakness di 930 atau 960 Anda ketinggalan profit dari breakoutnya 995 atau 1000 ya kurang lebih ya naik sampai 1180 ya seperti itu. Jadi enak ketinggalan ya seperti itu. Nah, untuk yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya 1120. Yang belum punya ya kita lihat dalam penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 1120 atau breakout naik ke atas 1200 ya Anda boleh buy high sell higher. Tapi kalau Anda bukan trend following, bukan scalping, bukan swing 1 2 3 hari, ya lebih baik tunggu buy weakness. Ini buy weakness saya gambarkan yang sebelumnya saya gambarkan di bawah ya, belum saya update ya. Jadi saya gambarkan di area ini aja ya. 1075 kemudian 1995 sampai 1020. Paling dekat 1120 ya. Yang bawah-bawah saya hapus saja. Kalau sudah naik tinggi, itu jangan terlalu banyak weakness di paling bawah. Nanti Anda ke bagian cuci piringnya. Uptrendnya sudah selesai, dia balik arah menjadi downtrend, nanti tunggunya lama ya seperti itu. Ya Ya, kalau naik lagi, kalau nggak naik ya ruginya nanti tambah makin besar kalau dia makin turun ya. Jadi 3 area ini terserah sih. Yang mana nanti tergantung nanti dikasih yang mana. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Strateginya seperti itu. Menjelang penutupan atau besoknya kita lihat kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita persen buy. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jangan lupa ya. MA20-nya mengarah ke atas. Kalau dia MA20-nya mengarah ke bawah, apalagi turunnya tajam MA20-nya arahnya, ya jangan buy ya seperti itu ya. Tunggu aja nanti kalau sudah melandai, sudah mulai naik ya kita mulai buy lagi. Ya, trading itu gampang pakai acuan MA20. Ya, sebelumnya ada yang nyindir sih kalau saya bilang sih di kolom komentar apa pengetahuannya cuma MA20 doang gitu ya seperti itu ya. Eh, sekali-sekali ajarin Elliott Wave ya seperti itu supaya kita bisa paham ya seperti itu ya. Sebenarnya sih Em, bisa aja kalau mau diajarkan Elliott Wave yang susah-susah. Tapi sepengalaman saya edukasi ya, saya dulu pernah edukasi mengenai trading momentum. Saya kasih 3 strategi ya, trading momentum, Boso, kemudian yang lain-lain. Itu setelah apa
edukasi blank ya. Jadi kebanyakan um, yang saya tahu ya, karena saya ada feedback beberapa member, dia nggak dipakai ya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Malah lebih suka yang MA20 aja gampang. Lihat arahnya doang Pak Sunar. Terus candlenya di atas atau enggak ya. Memang momentum itu penting ya. Saya nggak bilang nggak penting. Tapi itu fokusnya saya itu di price actionnya, trennya itu yang pertama. Yang kedua mau lihat momentumnya kalau golden cross atau dead cross sih boleh aja. Ya, seperti itu. Nah masalahnya kalau Anda fokusnya di momentum, Anda nggak mungkin buy kalau dia breakout ya. Karena ini sudah di area jenuh beli. Padahal strategi trading momentum itu ada beberapa strategi ya. Nggak mesti cuma jenuh beli aja. Ya ada strategi namanya uh, boso ya. Boso itu buy overbought, sell oversold ya seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi ketika dia overbought masih bisa buy, tapi ada strategi khusus ya. Tapi saya nggak sebutkan di sini ya. Karena saya di sini fokusnya trennya aja, nanti buat tambah bingung nanti ya seperti itu ya. Kalau mau di edukasi yang lengkap seperti itu ya. Apalagi pernah bahas mengenai MACD juga orang bingung. MACD histogram itu bacanya gimana? Terus MACD itu ada patternnya ya. Ada P besar, P kecil, ya M besar, M kecil. Itu apa Pak Sunar ya? Nggak ngerti lagi Pak, mudeng ya seperti itu. Nah, MACD histogram itu apa lagi ya seperti itu. Ya, ya saya ajarkan yang simple aja, yang penting kita bisa cuan ya seperti itu ya. Nanti terlalu banyak belajar analisa teknikal, ujung-ujungnya nanti jadi analis, nggak trading sendiri, nggak cuan sendiri ya seperti itu ya. Eh, dari sini masih bisa naik, masih bisa. Tapi kalau takut ya strateginya yang saya sebutkan tadi ya, ada tiga ya. Pilih yang mana yang sering saya sebutkan juga. Lebih cukup. Berikutnya BBRI. BBRI ini kira-kira masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Masih bagus sih atau uptrendnya. Atau dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah di sini kalau yang sudah punya produk BBRI ya kita tinggal pasang aja trailing stopnya pakai acuan swing low yang terdekatnya 4070 atau 4010. Jadi menjelang penutupan nanti kita lihat kalau dia berhasil naik ke atas 4160 untuk BBRI, yang mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi ini bentuknya seperti ini ya, di swing low yang sudah terbentuk ya. Kalau dia bertahan di atasnya 4160 boleh buy ya. Atau nanti tunggu buy on weakness lagi di sekitar area 3960 sampai 4010 ya. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita baru sampai. Nah, di sini dia akan testing resistennya di 4270 ya, swing sebelumnya. Memang dia di tengah-tengahnya, tapi ini sudah mulai rebound mantul ke atas. Kita lihat menjelang penutupan naik ke atas 4160 kita boleh buy. Apalagi kalau kita lihat asing ini masih buy ya seperti itu. Masih akumulasi buy ya, net buy ya seperti itu. Kalau kita lihat kemarin asing masih net buy walaupun net buy-nya sedikit ya. Ya bertahap aja buy-nya, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Santai aja sih. Ini masih jauh ya. Kalau kita lihat perjalanannya ini formasi kalau misalnya benar-benar bentuk double bottom yang besar ini belum terbentuk, neckline-nya belum 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 sampai ya. Jadi masih jauh perjalanannya untuk BBRI. Santai aja, nggak perlu sampai margin ya perlu karena ini masih awal banget ya, masih lama ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya JAR, JARR ini sudah saya bahas sebelumnya, bukan karena sudah naik tinggi saya bahas enggak. Ini dia akan testing antara area 1395 sampai 1895-an ya. Area dari Fibonacci extension 21,8%. Ya, jadi yang mau buy high sell higher kita lihat. Ini kalau kita lihat di hourly-nya, ya low-nya ini kurang lebih di sekitar area 1400 ya atau 1395 area dari Fibonacci extension-nya. Jadi yang mau buy untuk JAR ya, itu memang buy high sell higher. Resikonya lumayan tinggi karena kalau kita lihat volumenya sebelumnya kurang liquid, kemudian tiba-tiba liquid aja sejak tanggal 25 Juli ya. Jadi kalau seperti ini biasanya sih saya kurang suka ya karena tiba-tiba liquid ya. Karena bisa tiba-tiba dibanting juga. Pernah dia turun terus volumenya turun di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya masih pemula saya nggak seberapa nyarankan ini. Tapi kalau Anda tipe yang sudah pengalaman, sudah siap akan risikonya, follow the trend, boleh buy high sell higher. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 1395 atau 1400 ya boleh aja buy ya, seperti itu ya. Tapi kalau takut-takut ya tunggu buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya saya gambarkan sebelumnya di 955. Karena dia sudah naik lagi, maka saya kasih area buy on weakness yang baru sekitar area 1155 sampai 1210. Jadi kalau dia turun di bawah 1210 atau 1155, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Yang penting arah MA20-nya masih mengarah ke atas, ya belum mengarah ke bawah ya. Kalau sideways sih masih oke lah.
kalau selama dia masih bertahan di atas MA20-nya. Tapi kalau MA20-nya masih sudah mengarah ke bawah ya jangan, walaupun dia sudah di atasnya. Apalagi kalau sudah menukik tajam ya, berarti dia eh, technical rebound di jalur downtrendnya. Jadi MA20 itu sebagai acuannya. Gampang aja seperti itu ya. Saya ini maunya mengajarkan yang gampang aja supaya semua level trader itu bisa pakai. Trader yang pengalaman juga pakai MA20 juga bisa ya seperti itu. Ya buktinya ini dia kalau breakout higher high kan masih bisa buy. Ya seperti itu ya. Nah, makanya yang sering saya sebutkan ya, misalnya ini sudah naik tinggi kan, satu hari kan, saya kan sering sebutkan ya, ya kalau afternya masih bagus ya boleh buy, nggak ketinggalan ya, buktinya dia bisa naik lagi. Nah, tapi Pak Sunar ini kan doji tuh besoknya langsung koreksi kan. Ya, makanya itu disesuaikan dengan risiko profile. Masa kalau Anda beli turun 1% Anda langsung jual ya. Kita lihat kira-kira acuan stop lossnya di mana. Ini kan garis-garisnya sudah saya berikan ya 955. Ya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal ikutin aja. Eh, kalau kita lihat mundur ke belakang ya seperti itu ya. Ini jauh banget ya, sudah naik jauh banget ya seperti itu. Tapi kalau trennya masih cukup kuat ya seperti itu ya. Ya tinggal Anda siap nggak akan resikonya ya. Kalau misalnya ini aksi goreng menggoreng nggak ya Pak Sunar? Sebenarnya semua saham digoreng sih ya. Kalau saham nggak digoreng nggak akan naik, akan seperti ini ya, di sideways terus di bawah. Ya tinggal digoreng itu pakai apa? Minyak yang bagus, minyak yang baru atau minyak yang lama atau minyak yang bekas atau minyak yang palsu ya, seperti itu ya. Ya tergantung risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya, yang masih bagus di bawah kan juga boleh, masih banyak ya, sudah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau tunggu koreksi di jalur MA20-nya atau yang garis-garis yang saya kotain di sini ya. Jadi trading itu gampang, tinggal disesuaikan aja. Mau buy high sell higher boleh, kalau takut ketinggian ya buy on weakness ya. Jadi saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli di atas ya seperti itu ya. Karena saya dulu pernah dikomentarin ya. Saya bukan anti komentar atau anti kritik, enggak. Tapi kalau kritiknya cenderung menghina saya biasanya nggak saya tampilkan langsung saya hapus ya. Karena sesuatu yang negatif kalau dibiarkan terus itu akan menghalangi kita untuk maju lebih 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 depan ke depannya lagi ya seperti itu. Jadi yang kalau menghasut, menghina, menjelek-jelekan, langsung hapus aja. Udah move forward ya seperti itu. Makanya saya nggak tampilkan. Tapi ada sih sebenarnya ya. Eh, itu dari pengalaman saya ya. Memang ya banyak yang komentar bilang ya abaikan aja kok Sultan nyinyir itu abaikan ya. Jadi yang penting di sini saya ingatkan lagi ya, saya nggak nyuruh-nyuruh Anda beli, nggak nyuruh-nyuruh Anda jual, ya ini karena ketinggian atau enggaknya, saya prinsipnya follow the trend, ya. Afternya masih bagus, dia breakout higher high, boleh buy. Nah, perkara nanti dibanting ya bukan salah saya, karena saya nggak ikut main, nggak ikut eh, banting buang barang ya, seperti itu sehingga dia turun kan nggak, seperti itu ya, saya nggak ikutan, ya. Yang penting saya nggak punya cat nggak ada. Oke, berikutnya untuk GZCO. Ini sebenarnya sudah saya bahas, sudah saya kasih Fibonacci extensionnya ya, seperti itu. Bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya, jangan salah paham ya seperti itu ya. Nah di sini strateginya gampang sih ada dua. Anda kalau mau buy high sell higher, Anda lihat kalau dia breakout ke atas 173, target price berikutnya masih bisa ke 218-an ya, masih jauh ya, masih bisa naik lagi. Nah misalnya apakah masih bisa naik Mas Sunar? Pertanyaannya seperti itu ya, saya ulang lagi jawabannya. Kenapa sih kok sering diulang-ulang? Karena orang itu sering skip-skip setahu saya ya. Jadi kalau misalnya takut ketinggian ya, Anda tunggu aja pullback. Kalau seperti ini kan naik satu hari dia Anda tunggu biometris, tunggu di mana? Garis-garis yang sudah saya berikan. Di sini kan saya berikan Fibonacci extensionnya atau tunggu di MA20-nya. Kalau nggak dikasih, nggak sampai dipotong, MA20-nya nggak sampai dipotong nih. Berarti kita lihat swing high sebelumnya di mana. Kalau misalnya di sini, ya kita tunggu. Kalau dia breakout, ya kita barusan buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas, ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah buy, ternyata turun kalau kena trailing stop atau stop loss ya Anda jual dulu. Ini trailing stopnya sudah tergambar 160 ya. Ini Fibonacci extension 127,2%. Jadi kalau turun banyak 160, eh, jangan lupa jual ya yang sudah punya ya. Nah, kalau yang belum punya, ya kalau mau buy hasil higher, ya kita lihat menjelang penutupan nanti ya. Kita lihat kalau dia masih bertahan di atasnya 160, Anda boleh buy. Masih bagus kalau dia bertahan di atas 160. Tapi kalau turun banyak 160 ya jangan buy. Tunggu kita lihat aja. Nanti kita tunggu di area sekitar 137, 125 atau paling dekat ya di area swing high sebelumnya di sini ya. Jadi ada tiga area di sini, 125, 137-an atau sekitar 148-an di sini ya. 148 atau di sini 147. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kita harus buy ya seperti itu. Nah ini memang ada beberapa saham yang saya skip ya. Eh, BSBK saya skip ya. CPRO saya skip. Ada ATLA ya. Nanti saya lihat stock gendernya ya. Kenapa saya skip? Karena sebelumnya kurang liquid atau tiba-tiba naik tinggi ya. 1-2 hari ya. Jadi
kita tunggu dulu aja. Ya saya nggak bahas dulu. Nanti takutnya malah ada yang salah paham beli ya seperti itu ya. Jangan dulu ya. Makanya nggak saya bahas. Bukan berarti jelek nggak ya. Saya nggak mengatakan itu jelek atau jangan buy ya. Hati-hati nggak ya. Cuman saya kurang suka aja. Saya pilih yang lainnya agak menarik ya. Ya oke berikutnya untuk TB. TB memang nah di sini kalau kita lihat walaupun dia naik tinggi, volumenya masih kurang lah ya di bawah rata-rata 5 harinya. Ya, tapi di sini saya selalu sering tegaskan ya, fokusnya di price actionnya, bukan volume actionnya. Jangan terbalik ya. Volume untuk konfirmasi, price actionnya yang kita fokuskan. Nah, di sini kalau kita lihat dari sebelumnya di sini, ini area resisten dari swing high sebelumnya 1830, berikutnya lagi di area 2050. Jadi yang berani buy high sell higher, kita lihat ya di hourly-nya di sini ya. Hourly-nya kalau kita lihat ini low-nya sebelumnya di 1720. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 1720 untuk TB ini yang berani buy high sell higher karena tipe trend following boleh aja ya. Memang sebelumnya kalau kita lihat di sini kan 3 hari naik tinggi, besoknya masih bisa naik. Memang ada ekornya ya, turun pullback tapi kan dia nggak sampai lower low, dia masih bisa higher high ya. Kalau ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing lah ya. Jadi 1720 kalau 90 menit nanti kalau mau spekulasi buy untuk besoknya ya boleh aja. Tapi buy-nya tetap aja jangan terlalu banyak karena ini volumenya juga timbul tenggelam ya seperti itu ya. Atau lebih amannya ya tunggu aja buy weakness di 1400 ah, sampai 1320 ya seperti itu. Jadi kalau dia turun banyak 1400 atau 1320 jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau nggak dikasih ternyata dia higher high lagi kita boleh buy high sell higher ya seperti itu ya. Bukan menyesatkan bukan karena saya tipenya trend following. Selama uptrendnya masih bagus kalau dia naik saya bilang masih bisa buy. Kalau misalnya saya itu tipe yang nggak berani, ini Anda ketinggalan ini. Kalau dia breakout naik ke atas 1440, Anda ketinggalan dari 1440 ke 1750. Ya, seperti itu ya. Karena trennya masih bagus. Ya, itu dasar saya. Kalaupun nanti Anda mau nuntut saya di pengadilan, saya sesat, ya saya bisa argumentasi saya kan saya sudah sebutkan. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20, Anda boleh buy kalau dia bayar higher high. Ya, saya kan nggak nyuruh-nyuruh Anda. Ya, yang penting kan pasang trailing stop atau stop loss. Kalau tiba-tiba turun, memang salahnya Pak Sunar. Memang saya ikut main ya, dalam tanda petik ya, ikut buang gitu ya. Jadi saya borong terus saya buang barangnya gitu. Banyak-banyaknya kan enggak, saya nggak ikutan ya. Ya seperti itu ya. Jadi terserah Anda. Anda bisa buy weakness juga saya sebutkan juga kan. Area buy weakness sudah saya gambarkan. Kalau mau tunggu di bawah lagi ya mungkin sekitar area 1000 sampai 1100. Tapi saya rasa sih cukup sampai 1300 sampai 1400. Kalau terlalu bawah nanti takutnya sideways lagi terus nanti lama-lama dia turun ya. Ya seperti itu. Jadi 1220 atau 1400 atau nanti tunggu MA20-nya dites di mana. Ya, MA20 suatu saat pasti dites ya seperti ini. MA20-nya naik, dia naik jauh di atas MA20-nya ya. Ditinggal jauh ya. Nah, suatu saat kan dites. Ini kan dites ya. Dia rebound selama masih mantul ke atas, dia belum lower low ya. Harusnya ini sudah buy waktu sebelumnya di sini ya. Ya memang turun lagi tapi kan belum kena stop loss ya harusnya belum jual. Ya, nah, seperti itu ya. Ini masih bisa breakout lagi ya, cuannya lumayan ya. Ya seperti itu ya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Nah, nanti Sabtu ini akan dibahas strategi bottom fishing gimana supaya bisa cuan ya, Em, terhindar dari nyangkut. Bukan berarti nggak pernah nyangkut, nggak. Paling nggak meminimalkan eh, persentase nyangkut di kedepannya seperti apa strateginya seperti itu ya. Jadi edukasinya jangan lupa sign up. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini atau di komentar. Bisa online atau onsite. Yang Surabaya ya kalau ada waktu ya datang aja ya seperti itu. Tapi daftar dulu ya. Memastikan tempatnya masih ada ya seperti itu ya. Sebenarnya itu sudah full sih. Kalau online sama onsite sudah full ya. Tapi kalau Anda mau daftar daftar aja. Siapa tahu ada yang nggak datang ya seperti itu ya. Atau kalau Zoom itu biasanya rebutan ya. Zoom biasanya rebutan. 10 menit, 15 menit biasanya 100 sudah penuh ya. Tapi kadang-kadang juga ada sepi ya, tergantung lah ya, nggak mesti ya. Kalau kebetulan lagi hari libur panjang ya biasanya agak sepi. Tapi kalau lagi euforia yang masih lagi semangat ya lagi rame. Oke, SSIA kalau kita lihat di sini boleh buy nggak masalah boleh selama di atas 2350 di sini masih cukup menarik ya. Kalau misalnya sebelumnya udah kena jual ya ini boleh buyback. Menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 2350 untuk SSIA boleh buy. Ya, ini di area dekat dengan supportnya target price-nya 2750. Target price berikutnya di sini 3160. Jadi untuk SSIA ini sideways di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup menarik kalau yang mau buy on weakness di jalur uptrendnya.
ya. Kurang lebih sih seperti itu. Memang asing masih belum kelihatan beli ya, masih flat, cenderung jual tapi masih flat ya seperti itu ya. Ya untuk asingnya. Tapi di sini saya nggak lihat asingnya, yang penting fokus ke trennya, support dan resisten terdekatnya. Ya, itu yang paling penting ya. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa sign up untuk event yang akan datang ya Sabtu ini ya. Kemudian seperti biasanya izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.